teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan matematika tentang sketsa grafik fungsi kuadrat. Yuk kita simak bersama. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kita akan bicara saat ini fungsi kuadrat, khususnya tentang sketsa grafik. Di sebelumnya kalian sudah disebutkan, yaitu bagaimana perbedaan antara persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Kalau di persamaan kuadrat itu tentang akar-akar, kalau fungsi kuadrat akan bicara banyak tentang grafik. Nah, makanya kita akan belajar mensketsa grafik, gitu ya. Oke. Sebelumnya kalian punya bentuk umum seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mensketsa sebuah grafik. Grafiknya adalah gini. Saya punya grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, ya kan? Berarti nilai A-nya di sini berapa, 1. A itu yang di sebelah X kuadrat. Nilai B-nya min 2, nilai C-nya min 3. Gitu ya. Paham sampai sini? A-nya 1 di sini, A itu sebelahnya X kuadrat, B-nya min 2, C-nya min 3. Sip. Kalau mau ditulis juga boleh, biar jelas. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 3. Asik. Nah, langkah pertama saat kalian menggambar grafik atau mau membuat sketsa grafik, langkah awalnya yaitu apa? Berdoa. Bagus. Oke ya. Langkah awalnya yaitu pertama kalian cari titik potong dengan sumbu X. Nah, cari tipot dengan sumbu X. Tipot. Apa tipot? Ya, nenek-nenek yang sudah tua itu pasti tipot. Kempot ya, garing ya. Tipot dengan sumbu X. Yuk, kita cari titik potong dengan sumbu X. Nah, gitu ya. Sip. Garis A biar rapi dikit. Oke. Sip. Titik potong dengan sumbu X. Bagaimana cara mencari titik potong dengan sumbu X? Ingat, kalau kalian mau mencari sebuah grafik terus dicari titik potong dengan sumbu X, artinya apa? Nilai Y-nya itu 0. Ya. It's sebuah fungsi yang memotong sumbu X, nanti nilai Y-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini, tadi kalian punya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Saya tulis Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Y-nya kalian 0 kan, nih 0. Sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Ini dia. Selanjutnya diapakan? Kalian faktorin. Yuk sini faktorkan. Asik. Masih ingat nggak nih cara menfaktorkan? Bagus ya. Apa? Lupa. Sini yuk. Caranya, lihat, perhatikan. Kalau di sini X kuadrat, sini kasih X, sini kasih X. Di sini dikasih bilangan. Ya, diisi bilangan. Bagaimana ngisi bilangannya? Kalau yang sudah ingat, kalau masih ingat, silahkan sok isi berapa. Tapi kalau yang lupa, gini yuk caranya yuk. Saya kasih 2 bilangan itu kalau dikalikan harus ketemu ujungnya berapa nih? Ujung paling belakang min 3. 2 bilangan itu kalau dikalikan harus ketemu min 3. Tetapi kalau ditambahkan harus ketemu berapa nih? Tengahnya min 2. Dikalikan ketemu min 3, ditambahkan ketemu min 2. Kalau dikalikan min, pasti 1 min 1 plus. Yuk, bilangan berapa kalau dikalikan 3 dulu deh, nggak usah cari min 3. 3 sama 1. Biar min, saya kasih min nih. Min 3 kali 1, min 3. Coba yang sini, min 3 ditambah 1. Min 2, betul. Berarti angkanya adalah min 3 sama 1 atau 1 sama min 3. Di sini ya, min 3 sama positif 1. Sip. Yang ini hasil X-nya. Ini berapa nih? Ini biar 0 nih, segini. Ini itu biar sama dengan 0. Dalam kurung ini biar 0. Berarti X-nya diganti berapa biar 0? Ya 3 kurangi 3 0. Asik. Yang ini yuk, biar 0, X-nya diganti berapa nih?
Kalau negatif jadi positif, berarti kalau positif jadi negatif. Asik. Nah, ini X yang pertama. Ini X yang pertama, ini X yang kedua. Oh, lihat perhatikan. Ini adalah titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Berarti kalau Y-nya 0, jadi kalau saya bikin koordinat ini, titik ini adalah X-nya di 3, berarti 3,0. Dan satu lagi, ini X-nya di min 1, berarti min 1,0. Gitu ya, itu adalah titik potong dengan sumbu X. Yuk kita lanjutin. Nah, yang kedua. Yang kedua langkahnya adalah cari tipot dengan sumbu Y. Asik. Gantian ya, tadi titik potong dengan sumbu X, sekarang tipot dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Ingat, kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Berarti kalau titik potong dengan sumbu Y yang 0, apanya? Dibalik. Kalau X, Y-nya 0, kalau Y berarti X-nya yang 0. Asik, cakep. Gitunya. Nah, kita tulis lagi tadi, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3, gitu kan. X-nya di-nolkan. Kalau X-nya saya tulis 0, X-nya saya nolkan seperti ini gitu ya. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat 0 kurangi 2 kali 0, 0 kurangi 3. Oh, berarti Y-nya Y-nya sebentar. Di sini saya tulis Y-nya sama dengan berapa di situ? Min 3. X-nya 0, Y-nya min 3. Jadi titik potongnya ketemu, yaitu X-nya 0, berarti 0, Y-nya min 3, berarti 0, min 3. Sip, gitunya. Oke, kita G-boy lagi. Syarat yang berikutnya. Kok syarat? Langkah yang berikutnya. Yang ketiga. Apa coba, ayo? Ayo apa, ayo? Nggak tahu. Pertama titik potong dengan sumbu X, yang kedua titik potong dengan sumbu Y, yang berikutnya kalian mencari sumbu simetri. Nah, yaitu mencari sumbu simetri. Sumbu SP aja ya. Sumbu simetri. Siapa simetri? Sini yuk. Sumbu simetri. Kita kasih garis biar kelihatan rapi dikit karena tulisannya sudah jelek ya. Oke, sumbu simetri. Perhatikan. Sumbu simetri itu adalah garis yang membelah ya, membagi grafik menjadi dua. Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik jadi dua bagian. Dua bagian yang sama. Garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Nah, seperti apa? Nanti kita gambar deh ya. Yang jelas bagaimana cara mencarinya dulu. Lihat, perhatikan. Rumusnya, sumbu simetri itu dilambangkan X ya, atau disebutnya X gitu. Rumusnya adalah apa? Betul, min B per 2A. Min B per 2A. Tadi kalian punya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Berarti sumbu simetrinya adalah min B per 2A. Kita masukin rumusnya ke sini ya. Kita masukin ke sini rumusnya. Oke, X-nya min B. Lihat, perhatikan, B-nya berapa tadi udah dicari. B-nya min 2. Min B berarti sini min 2 per 2A. 2 kali A-nya berapa A-nya? A-nya 1. Yuk kita hitung yuk. Min jadi apa? Min plus 2. 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, 1. Asik, gitu ya. Jadi X sumbu simetrinya adalah 1 ya. Saya tulis sumbu simetrinya adalah 1 ya. Bisa ya. Nanti kita tahu ini sumbu simetri itu apaan sih ya, makhluk apaan ya, nanti kita gambar deh. Oke, yuk berikutnya. Langkah berikutnya. Yang keempat, langkah berikutnya adalah cari titik puncak. Titik puncak. Karena tadi di yang pertama kalian sudah dikenalkan bagaimana bentuk-bentuk grafiknya. Nanti grafiknya itu kan bisa seperti ini ya. Grafiknya itu bisa seperti ini. Bisa seperti ini kan ya. Ini senyum namanya, senyum. Ini namanya cemberut. Ini tergantung apa? Tergantung nilai A ya, tergantung nilai A di sini nanti gitu ya. Ya, tergantung nilai A. Kalau A-nya positif, ini A-nya positif nih, seperti ini. A-nya positif. Ini A-nya
positif, hanya lebih besar dari 0. Kalau ini A-nya negatif, hanya lebih kecil dari 0. Bentuknya gini ya, tergantung nilai A-nya. Kalau A-nya positif seperti ini, kalau A-nya negatif seperti ini, gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi seperti ini. Sekarang kita belajar mencari puncak. Puncak itu apa sih? Puncak itu ya ujungnya. Lihat contohnya nih. Ini puncaknya di sini berarti. Ini puncak. Nah, ini puncaknya di sini. Gitu ya. Bagaimana cara mencarinya? Mencari puncak. Puncak itu adalah berarti nanti ada X puncak sama Y puncak. Ya kan ya, karena koordinat ada X puncak, ada Y puncak. Kalau X puncak itu rumusnya, X puncak itu rumusnya adalah min B per 2A. Kalau Y puncak adalah min D. Seperti ini per 4A. Gitu ya, min B per 2A, X puncaknya min D per 4A. Artinya apa? Kalau kalian lihat coba X puncak itu sama aja sumbu simetri, ya kan? X puncak itu sama aja sumbu simetri. Jadi kalau saya tulis di sini, X puncaknya itu sama dengan berapa? Ini dia, 1. Nah, tugas kita sekarang mencari Y puncak. X puncak tadi nggak usah dicari karena sama aja sumbu simetri. Rumusnya kan sama ya. Kalau Y puncak itu adalah rumusnya min D per 4A. Min D per 4A. Sama dengan min D itu apa? D itu adalah apa? Habis C ya. Habis C itu D garing B kuadrat. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Inilah rumus D atau diskriminan. Ya kan ya. Kalau yang belum tahu boleh dibuka deh di persamaan kuadratnya ya, dijelasin tentang diskriminan, yaitu D itu B kuadrat min 4AC per 4A. Per 4A gitu ya. Yuk kita hitung. Kita hitung min B kuadrat, B-nya berapa tadi? Ini dia, udah ketahuan. B-nya berapa? Min 2. Min 2 kuadrat. Saya tulis dulu. Min 2 kuadrat. Min 4AC, 4 kali A. A-nya berapa nih, 1. Kali C-nya min 3. Sip. Dibagi. Semuanya ini dibagi dengan berapa ya? 4A. 4 kali A. A-nya berapa, 1. Yuk kita hitung. Kita hitung dulu, saya geser dulu deh dikit. Yuk geser dikit. Stop, cukuplah segini. Oke, nah sekarang kita hitung coba. Ini min tetap min 2 kuadrat jadi berapa? 4. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali min 3 jadi plus 12. Dibagi dengan berapa sini? 4. Nah, ini berapa ini? 4 tambah 12, 16. Berarti min 16 per 4. Min 16 bagi 4 jadi min 4. Oh, jadi Y puncaknya itu ketemu berapa? Min 4 gitu ya. Jadi puncaknya ketahuan deh. Jadi puncaknya adalah berapa koma berapa itu? Betul ya. X-nya 1, Y-nya min 4. Berarti 1, min 4. Gitunya. Nah, oke, dengan 4 langkah ini kita sudah bisa menggambar grafik. Oke, saya geser lagi dikit. Oke, dengan 4 langkah ini kita sudah bisa menggambar grafik. Oke, kita mulai gambar grafiknya ya. Kita bikin koordinat dulu. Koordinat kartesiusnya, sumbu X dan sumbu Y. Menurut lo seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan nih dari sekarang. Sudah ku bilang tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin. Kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus yo nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai.
Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya, Bu. Amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Nah iya, aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Pemirsa, pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja untuk memutus mata rantai virus corona. Untuk mengetahui salah satu kesuksesan masyarakat mengelola RT RW mandiri dan Sudah lama saya tidak melihat senyum anak-anak. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Tetapi saat ini jarak memisahkan kita. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Indonesia, Jamrud Khatulistiwa. Keanekaragaman hayati yang melimpah. Keindahan budaya dan alam dan memikat. Pesona Indonesia, Senin sampai Sabtu, pukul 11 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Bisa menggambar grafik. Oke, saya geser lagi dikit. Nah, oke, dengan 4 langkah ini kita sudah bisa menggambar grafik. Oke, kita mulai gambar grafiknya ya. Kita bikin koordinat dulu. Koordinat kartesiusnya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Saya bikin di sini. Sebentar. Sumbu Y, saya bikin sumbu Y-nya. Seperti ini ya, sumbu Y. Stop. Saya bikin sumbu X-nya. Sumbu X-nya oke, kurang lebih segini. Stop. Sip. Ini sumbu X, ini sumbu Y, gitu ya. Terus titik-titiknya kita masukin. Titik potong dengan sumbu X yaitu 3,0 dan min 1,0. 3,0 berarti X-nya di 3 ya, X-nya di 3. Kurang lebih ini 1 2 3,0. Ini 3. Nah, di sini. Terus ini min 1,0. Kurang lebih di sini ya, min 1. Oke, sip. Terus berikutnya lagi, yaitu titik potong dengan sumbu Y yaitu 0, min 3. 0, min 3 ini kurang lebih min 1. Ini min 2, sini min 3. Nanti melalui sini ya, min 3. Sip. Terus berikutnya lagi ya, sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 1. Ini angka 1 di sini.
Nah, satu di sini. Terus berikutnya lagi titik puncaknya yaitu 1,4. 1 di sini, min 4 di sini. Nah, 1 di sini, min 4. Nah, gitu ya. Jadi nanti titiknya sebentar, kalau saya pindah deh biar nggak terlalu mengganggu. Nah, sebentar saya pindah sedikit sini, min 3 sama min 4-nya. Saya pindah ke sebelah sini. Nah, ini min 3, sini min 4. Gitu ya. Titik puncaknya yaitu 1,4, ini 1, di sini min 4. Jadi kalau saya bikin garis, nah, saya akan bikin garis bantu seperti ini. Oke. Stop. Nah, ini ke sini. Oke, sebentar. Nah, kurang pas. Oke, pelan-pelan saja. Sip. Kalau saya bikin patah-patah, wah, patah-patah nih. Kayak siapa patah-patah? Inul ya. Ini yuk. Ini ya. Ini mah ngebor ya. Sini. Ini dia. Ini titiknya puncaknya. Berarti ini puncaknya tuh di sini. Sip gitu. Jadi kalau kalian sudah punya di titik ini, kalian hubungin aja. Ingat di sini A-nya positif ya. Ini A-nya 1 positif, berarti bukanya seperti ini ya. Kalau kalian hubungkan, jadi kalau kita hubungkan, berarti nanti kita hubungin dari titik ini melalui sini, melalui puncak terus ke sini gitu ya. Harusnya lengkung. Oke, kalau kita hubungkan jadinya gini. Oke, sebentar. Kurang lebih segini. Gitu ya. Oke, jadi kurang lebih gini lah. Oke, sip. Ini puncaknya di sini kurang pas ya, tapi nggak apa-apa. Saya gede ini puncaknya. Puncaknya ada di sini. Asik. Ini puncaknya di sini ya. Titik di sini itu adalah titik berapa? 1, min 4. Ini melalui di sini yaitu melalui 3. Oke, berarti ini grafiknya. Atau boleh kalau dipanjangin grafik ini bisa juga. Kalau dipanjangkan nggak masalah nih. Dari sini ya. Nanti ke sana. Terus gitu ya. Sama juga ini kalau dipanjangkan dari sini, terus ke sana. Oke, terus ke atas ya. Dari sini terus aja ke atas. Sip, gitunya. Oke, jadi itu grafiknya ya. Jadi kalau di grafik dibikin seperti ini jadinya. Gitu ya. Sip. Bisa ya kira-kira. Yang penting kalian step-stepnya tahu. Ini dia. Ya, terus setelah ketemu titik-titiknya, step 1, step 2, step 3, step 4. Setelah ketemu titik-titiknya kalian gambar. Gitu ya. Sip. Oke, sampai sini dulu. Bisa ya. Jadi intinya mensketsa grafik itu yang membuat ini dia. Gitu ya. Jadi kalian harus tahu apa tadi untuk mensketsa grafik. Titik potong dengan sumbu X ini, titik potong dengan sumbu X. Dia ya, titik potong dengan sumbu X. Nih, terus titik potong dengan sumbu Y. Ini dia. Terus sumbu simetri ini ya, ini sumbu simetri. Sumbu simetrinya itu tadi berapa? X sama dengan 1 ya kan? Ini dia. Ini X sama dengan 1. Kalau dibikin garis biasanya ada yang membuat garisnya seperti ini nih. Sumbu simetri teh dibikin garis lurus dari sini ke bawah sini. Dibikin gini juga boleh. Ini namanya sumbu simetri, itu X sama dengan 1. Boleh seperti ini. Artinya dia apa? Membagi dua grafik yang sama, kiri sama kanan ya kan nih. Garis yang membagi grafik jadi dua bagian sama, kiri sama kanan. Itu sumbu simetri. Ini titik puncaknya sudah ada. Terus kalian gambar. Oke. Ya, sampai sini dulu ya. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Tentukan A. Titik potong kurva fungsi dengan sumbu-sumbu koordinat. B. Koordinat titik balik minimum. Pertanyaan nomor 2. Gambar sketsa grafik fungsi berikut. Y sama dengan minus dalam kurung X dikurangi 3 kuadrat ditambah 1. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut: s.id/surveibdr.
atau lewat survei SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya.